Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad David Mumtaz dan rekan saya Muhammad Andrian Priyambada, Muhammad Sadam Febrian, dan Gerald Frederick Bazaranhe. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang kami buat dengan judul Peran Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Pemain Naturalisasi di Timnas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian Priyambada dengan NIM 2506753 dari Prodi PJKR kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan abstrak dari jurnal ilmiah Indonesia saya. Penelitian ini membahas bagaimana bahasa Indonesia berperan dalam komunikasi antara pemain naturalisasi dan pemain lokal di Timnas Indonesia. Dengan metode kualitatif melalui dokumentasi, observasi tidak langsung, dan analisis dari berbagai wawancara, serta unggahan media sosial. Penelitian ini menemukan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya dipakai untuk instruksi teknis di lapangan saja, tapi bahasa Indonesia juga menjadi media pembentuk identitas nasional, alat pemersatu budaya, dan penguat rasa kebersamaan dalam tim yang beragam. Kemampuan pemain naturalisasi dalam berbahasa Indonesia terbukti membantu kelancaran komunikasi, meningkatkan kerjasama, dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan di lingkungan sepak bola nasional. Di sini saya akan memaparkan materi pendahuluan tentang jurnal artikel saya. Penggunaan bahasa dalam dunia olahraga merupakan elemen fundamental yang membentuk interaksi antara atlet, pelatih, serta komunitas olahraga secara keseluruhan. Pada tingkat nasional, khususnya di Tim Nasional Sepak Bola atau Timnas Indonesia, proses komunikasi menjadi semakin rumit karena keberagaman latar belakang para pemain. Tim ini diisi oleh atlet yang memiliki perbedaan budaya, bahasa, hingga kewarganegaraan. Situasi tersebut menjadikan komunikasi sebagai tantangan besar yang harus dikelola oleh pelatih demi menciptakan kerjasama yang solid dan efektif. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki peran yang jauh lebih luas daripada sekadar alat penyampaian pesan. Bahasa ini juga berfungsi sebagai media utama dalam memberikan informasi, membangkitkan motivasi, serta mempererat hubungan antar personal maupun antar kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Febrian dengan NIM 2506451. Saya dari Prodi PJKR kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kelompok kami pakai untuk mengerjakan karya tulis ilmiah ini. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini berfokus untuk menggambarkan serta memahami secara mendalam peran bahasa Indonesia dalam proses komunikasi antara pemain naturalisasi dan pemain lokal di Timnas Indonesia. Menurut Baba 2017, metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang dialami subjek secara utuh dan mendalam dalam kondisi yang alami. Subjek penelitian meliputi pemain naturalisasi, pemain lokal, serta pelatih Timnas Indonesia yang aktif terlibat dalam aktivitas tim. Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan observasi tidak langsung, yaitu dengan menghimpun informasi dari berbagai sumber, seperti wawancara media, laporan resmi PSSI, rekaman video pertandingan atau sesi latihan, serta pernyataan langsung dari pemain maupun pelatih yang membahas penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi di dalam tim. Perkenalkan, nama saya Gerald Frederick Bazaranhe dengan NIM 2506928. Saya dari program studi PJKR kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penggunaan bahasa Indonesia di dalam skuad Tim Nasional Indonesia. Hasil ini kami peroleh dari wawancara pemain, media ternama, dan jurnal-jurnal. Dalam beberapa tahun terakhir, para pemain naturalisasi seperti Jobri Ahmad, Sen Patinama, Tom Haye, dan Sandy Walsh menunjukkan komitmen kuat terhadap Indonesia melalui penggunaan bahasa Indonesia. Mereka mulai berbicara dalam bahasa Indonesia saat wawancara publik, konferensi pers, hingga unggahan di media sosial. Kebiasaan ini tidak hanya terbatas pada situasi resmi, tetapi juga muncul dalam interaksi sehari-hari, seperti saat berkumpul, makan bersama, ataupun bercanda dengan rekan setim.
Penggunaan bahasa Indonesia ini berdampak besar pada proses adaptasi mereka. Bahasa menjadi jembatan yang membantu para pemain merasa lebih diterima, lebih dekat dengan budaya, dan lebih nyaman berada di lingkungan tim nasional. Selain itu, kemampuan berbahasa yang semakin baik juga memperkuat hubungan mereka dengan pemain lokal, menciptakan komunikasi yang lebih efektif, dan pada akhirnya membangun rasa kebersamaan yang semakin kuat di dalam tim nasional Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan. Bagian ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi elemen penting dalam membantu pemain naturalisasi menyesuaikan diri secara sosial di Timnas Indonesia. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penerapan bahasa Indonesia oleh para pemain naturalisasi berpengaruh langsung pada kedekatan antar anggota tim, kejelasan penerapan strategi permainan, serta penguatan identitas dan rasa nasionalisme. Dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda, bahasa berperan sebagai faktor kunci dalam membangun koordinasi, keselarasan, dan kekompakan sosial di dalam tim. Selanjutnya adalah kesimpulan. Bahasa Indonesia memegang peranan penting dalam menyatukan komunikasi dan interaksi sosial antara pemain naturalisasi dan pemain lokal di Timnas Indonesia. Penggunaan bahasa ini tidak hanya membantu kelancaran instruksi teknis saat bertanding, tetapi juga memperkuat jati diri kebangsaan serta menumbuhkan rasa persatuan di antara seluruh pemain. Oleh karena itu, bahasa Indonesia berperan sebagai sarana komunikasi, lambang nasionalisme, dan alat untuk membangun kekompakan dalam tim yang memiliki latar budaya yang beragam.